Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan bahas tuntas mengenai dua hal. Yang pertama, kenapa ketika dicek di e-form BRI statusnya lolos sebagai penerima BPUM, tapi tiba-tiba berubah menjadi tidak lolos. Kemudian yang kedua, apakah semua penerima BPUM tahun 2020 akan mendapatkan bantuan BPUM lagi di tahun 2021 tanpa melakukan pendaftaran? Oke, semua akan kita bahas tuntas di video ini. So, simak video ini dengan baik agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, aku akan jawab dulu pertanyaan dari teman-teman. Kenapa ketika dicek di e-form BRI tertulis kita sebagai penerima BPUM, namun ketika dicek lagi tertulis tidak lolos? Padahal banyak yang menginformasikan bahwa tidak perlu mendaftar bisa dapat bantuan BPUM di tahun 2021. Terutama bagi teman-teman yang sudah pernah dapat BPUM di tahun 2020 dan bisa dapat lagi bantuan tersebut di tahun 2021 dengan nominal yang berbeda, yaitu sebesar 1,2 juta rupiah. Oke, jadi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, hal tersebut disebabkan karena adanya lonjakan trafik di laman e-form BRI sehingga terjadi data anomali. Untuk data anomali ini yaitu ketidaksesuaian data ya teman-teman. Di sini juga diinformasikan untuk teman-teman yang mengalami perubahan data yang sudah disebutkan di atas, disarankan untuk teman-teman mendatangi Bank BRI terdekat untuk memastikan apakah data teman-teman itu terdata sebagai penerima BPUM tahun 2021 ini atau tidak. Karena sangat disayangkan jika teman-teman itu ternyata terdaftar di BPUM, namun teman-teman tidak segera melakukan verifikasi atau tidak segera melakukan pencairan dari bantuan tersebut, sehingga bantuan tersebut bisa kembali lagi ke negara. Namun, ketika teman-teman melakukan konfirmasi ke Bank BRI, teman-teman diminta untuk membawa bukti screenshot yang pertama bahwa teman-teman terdaftar sebagai penerima BPUM di e-form BRI. Kemudian teman-teman juga harus men-screenshot bukti yang kedua, yaitu perubahan data di mana teman-teman tertulis tidak lolos sebagai penerima BPUM di tahun 2021. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua penerima BPUM tahun 2020 akan dapat bantuan lagi di tahun 2021 sebesar 1,2 juta? Oke, jadi setelah dikonfirmasi ke CSBRI bahwa tidak semua penerima BPUM tahun 2020 dapat bantuan lagi di tahun 2021. Kenapa seperti itu? Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, teman-teman di tahun 2021 sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BPUM di tahun 2021. Seperti yang teman-teman ketahui, yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian memiliki nomor induk KTP, kemudian yang kedua memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian yang ketiga memiliki usaha mikro, yang keempat bukan ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN ataupun BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembayaran dari perbankan dan KUR. Jadi, misalkan di tahun 2020 teman-teman itu sebagai penerima BPUM. Namun di tahun 2021 ini teman-teman sudah terdata sebagai ASN, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan BPUM lagi di tahun 2021. Lalu, misalkan di tahun 2020 teman-teman itu belum terdaftar sebagai penerima KUR. Namun, setelah teman-teman menerima BPUM itu, teman-teman melakukan pinjaman atau memiliki kredit KUR di perbankan seperti Bank BRI, BNI, dan lain sebagainya. Maka di tahun 2021 teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan BPUM lagi. Karena
karena KUR itu termasuk bantuan subsidi juga dari pemerintah. Kemudian yang kedua, teman-teman terdaftar sebagai penerima kartu prakerja atau bantuan lain dari Kemensos. Pasti di sini teman-teman akan berkomentar, tapi di tahun lalu saya penerima bantuan lain namun tetap bisa lolos di bantuan BEPUM di tahun 2020. Oke, jadi di tahun 2020 memang belum begitu ketat seperti di tahun 2021 ini. Di mana saat ini semua data penerima bantuan itu tersinkronisasi dengan baik, di mana terinput dalam satu sistem. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir adanya penerima bantuan yang double ataupun tumpang tindih. Sehingga bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos seperti PKH, BPNT, ataupun kartu prakerja dan lain sebagainya, itu sangat kecil kemungkinan untuk dapat bantuan BEPUM di tahun 2021 ini. Sehingga data penerima BEPUM di tahun 2020 dilakukan pengecekan ulang. Apakah masih layak sebagai penerima BEPUM di tahun 2021 atau tidak? Apakah memenuhi kriteria sebagai penerima BEPUM tahun 2021 atau tidak? Namun alhamdulillahnya sebagian besar dari penerima BEPUM di tahun 2020 itu dapat lagi bantuan senilai 1,2 juta di tahun 2021 ini. Semoga bagi teman-teman yang tahun lalu dapat bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan BEPUM lagi di tahun 2021 ini, sehingga insentif yang teman-teman terima itu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin dapat bantuan BEPUM di tahun 2021 ini, teman-teman juga bisa melakukan pendaftaran di Dinas Koperasi dan UMKM di daerah teman-teman. Untuk syarat dan cara mendaftarnya, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan pengecekan apakah terdaftar di BEPUM atau tidak, dan seperti apa sih cara melakukan pencairan BEPUM di tahun 2021 ini, teman-teman bisa cek aja alurnya di video aku yang ini. Semuanya sudah aku bahas tuntas di video-video tersebut. Linknya akan aku sertakan juga di deskripsi video ini. Oke, jadi seperti itu dulu informasi dari aku mengenai bantuan BEPUM di tahun 2021 ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.